Selamat datang di Si Binuang Channel, terima kasih sudah mampir, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2321, selamat mendengarkan. Celeste juga melihat David menghancurkan Blue hingga tewas ketika dia berlari ke sana. Sebagai seorang tetua di sekte Iridescent, dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi di sini. Kemudian dia menerima kabar dari kepala sekte, Nova, setelah memberitahukan Celia dan yang lainnya untuk tidak keluar. Dia datang ke sini, dia melihat Blue, seorang pria paruh baya yang aneh, dengan angkuh mengatakan bahwa dia akan menginjak seluruh kerajaan bintang untuk memaksa David keluar. Saat Celeste khawatir tentang David dan hampir meminta para murid sekte Iridescent untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya, David muncul dengan momentum yang tak terbayangkan dan membunuh Blue dalam. Sekejap prosesnya selesai dengan cepat, melihat bagaimana SID dan para saint lainnya hanya bisa berdiri di samping barusan, dan pria paruh baya yang mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Feather. Celeste bisa menebak identitas Blue, dia juga seorang senior di sekte Iridescent, jadi dia sudah pernah membicarakan hal-hal seperti ini dengan Nova sebelumnya. Karena dia memahami apa yang sedang terjadi, dia merasa takjub. Apakah ini anak dari alam kekekalan yang kubawa dari peradaban tingkat 3 di galaksi Bima Sakti? Kapan dia bisa berkembang sampai sejauh ini? Saya pikir David hanya seorang deity parsial, meskipun itu sudah cukup mengejutkan. Ternyata itu baru permulaan. Kejutan sebenarnya belum datang. Celeste tak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang jenis jenius yang telah dia bawa. Jika saya tidak membawa David kembali, mungkin kerajaan bintang sudah hancur sekarang? Dengan kata lain, saya juga punya bagian dalam keberhasilan kerajaan bintang untuk bertahan dari dua bencana ini. Jika tidak, mungkin David masih ada di peradaban tingkat 3 kecil itu, di galaksi Bima Sakti. Setelah David menghancurkan Blue hingga tewas, suasana menjadi hening, suasana begitu sunyi hingga bisa mendengar suara jarum jatuh, semua orang menahan napas, semua mata tertuju pada David. Jangan khawatir, semuanya. Saya, David Liddell, menjamin kepada semua orang bahwa selama saya ada di sini, tidak ada yang akan berani datang ke kerajaan bintang untuk membuat masalah. Tidak masalah jika mereka berasal dari peradaban tingkat 8 atau 9, karena semuanya akan sama. Saya akan menghancurkan siapapun yang datang. Kalian hanya perlu hidup dengan tenang di sini dan biarkan urusan lainnya saya yang urus. Saya, David Liddell, akan melindungi keselamatan kerajaan bintang dan mengusir siapapun yang berani menargetkan kerajaan bintang. Mereka tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di kerajaan bintang. David melihat sekeliling dan dengan sungguh-sungguh berjanji, suasana tetap hening. Setelah beberapa detik, seseorang menangis, Master David begitu perkasa. Saya percaya pada Master David. Saya juga percaya Master David bisa melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah pelindung kerajaan bintang dan dia akan melindungi kita semua. Master David. Master David. Pelindung. Pelindung. Semua murid wanita sekte Iridescent menunjukkan kekaguman yang luar biasa di mata mereka. David tersenyum getir di dalam hatinya melihat ini. Ini adalah situasi yang paling tidak dia sukai. Kegilaan di mata mereka mirip dengan para remaja bodoh di bumi yang mengejar bintang favorit mereka. David mengangkat tangannya dan dengan gerakan turun, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Begitu dia melakukannya, semua orang langsung menutup mulut mereka dan suasana menjadi hening kembali. Mereka menunggu petunjuk dari David. Kalian tidak perlu begitu berterima kasih. Saya juga bagian dari kerajaan bintang dan ini adalah kewajiban saya. Seperti pepatah mengatakan, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Saya juga berharap agar kalian semua berlatih keras agar di masa depan, kalian bisa melindungi tanah air dengan tangan kalian sendiri. Setiap kekuatan jahat yang ingin menyerang kerajaan bintang akan kita usir, dan saya menantikan hari di mana saya akan bertempur berdampingan dengan kalian semua. Kata-kata David tidak hanya untuk orang-orang di sekitarnya, tetapi juga untuk seluruh kerajaan bintang. Dia tahu apa yang terjadi di sini akan segera tersebar ke seluruh kerajaan bintang sebagai dorongan bagi semua orang. Setengah jam kemudian, di dalam aula pertemuan sekte Iridescent, masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2322, David duduk di posisi teratas, SID, Zenon, dan para saint lainnya duduk di bawah, bersama dengan Celeste dan Nova, kepala sekte.
Iridescent, mereka sedang membahas mengapa keluarga Feather datang lebih awal, meskipun Zenon dan yang lainnya sebelumnya mendukung Blue. David tidak ingin mempermasalahkan itu karena mereka terpaksa melakukannya. Kompromi sementara bisa dimengerti ketika nyawa seseorang dipertaruhkan. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin mati, sedangkan untuk Sahar, dia diserahkan kepada SID dan dijatuhi tuduhan pengkhianatan. David tidak menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadi, dia tidak perlu melakukannya dengan kekuatannya yang sekarang hanya di bawah tekanan mental yang kuat dari David. Sahar akhirnya mengakui niatnya untuk berpihak pada Blue. Tidak hanya dia ingin David mati, tetapi dia juga ingin menjadi juru bicara keluarga Feather di Kerajaan Bintang, untuk mengendalikan Kerajaan Bintang. SID tentu saja tidak akan dengan mudah memaafkan pengkhianat seperti ini. Setelah analisis David, kedatangan Blue yang lebih awal seharusnya karena dia datang sendirian, dengan kecepatan tercepat yang bisa digunakan oleh seorang deity. David tahu seberapa cepat seorang deity bisa bergerak. 300 tahun yang disebutkan Azul saat itu mungkin adalah waktu yang dibutuhkan oleh tim besar dari keluarga Feather untuk tiba, jadi ada jarak waktu 299 tahun. David tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh keluarga Feather selanjutnya, namun, setelah menderita kerugian besar dan kematian seorang deity, dia yakin keluarga Feather tidak akan membiarkan ini begitu saja. Karena itu, dia akan tetap tinggal, menunggu seseorang dari keluarga Feather datang lagi. Jika dia pergi, Kerajaan Bintang tidak akan memiliki sedikit pun perlawanan terhadap keluarga Feather. Untungnya, dia tidak bisa meninggalkan The Spirit Cage begitu saja. Gadis kecil Pebles belum tumbuh besar, jadi, dia biasanya tinggal di The Spirit Cage, hanya sesekali kembali untuk melihat-lihat. Ketika Blue sedang sekarat, dia menyebutkan kekuatan Grandmaster terkuat dari keluarga Feather, yang merupakan seorang ancestral deity dari alam ilahi. Ini membuat David merasa lebih tenang. Dia adalah Overlord parsial, jadi apakah dia akan terpengaruh oleh seorang ancestral deity? Setelah masalah keluarga Feather sepenuhnya diselesaikan, David akan memimpin semua orang kembali ke bumi. Itu adalah rumahnya setelah semua. Meskipun orang tuanya sudah tiada, sanak saudara dan teman-temannya masih ada di sana. Selain itu, Celia dan yang lainnya sudah lama tidak pulang, jadi mereka pasti ingin kembali untuk melihat keluarga mereka. SID dan yang lainnya sangat menghargai analisis David. Mereka tahu bahwa David tidak takut dengan keluarga Feather, dan mereka merasa lega namun terkejut. Menurut apa yang David katakan, tidak peduli berapa banyak orang dari keluarga Feather yang datang dan siapa yang memimpin tim mereka, dia yakin akan membunuh mereka semua dan tidak akan membiarkan mereka menyakiti bahkan sehelai rambut pun dari Kerajaan Bintang. Lalu mengapa mereka harus khawatir? Mereka seharusnya kembali dan mengurus urusan mereka sendiri. Seperti yang David katakan, mereka hanya perlu menyerahkan sisanya padanya. Setelah mengirim SID dan para Saint Suci pergi, David tidak terburu-buru kembali ke The Spirit Cage. Sebaliknya, dia datang ke halaman kecil tempat Celia dan yang lainnya tinggal untuk berkumpul kembali dengan mereka. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia pulang. Kali ini, David berencana untuk tinggal beberapa hari lagi dan menghabiskan waktu bersama Celia dan yang lainnya. Dia sudah memberitahu Pebles bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dan gadis kecil itu tidak boleh berkeliaran sembarangan. Karena itu, dia yakin Pebles akan patuh. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2323, Layla, sebuah peradaban tingkat 9, di luar area terlarang keluarga Feather, sekelompok besar yang terdiri dari lebih dari 10 orang berdiri dengan tertib. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan wajah gelap, bernama Ward Feather, kepala keluarga Feather. Selusin lebih orang di belakang Ward adalah inti mutlak dari keluarga Feather, mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib keluarga tersebut, tanpa pengecualian. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang pre-deity pemula. Mereka adalah tulang punggung keluarga Feather. Blue sebelumnya adalah salah satu dari mereka, tetapi dia telah dibunuh oleh David. Sekarang mereka berada di tempat di mana Grandmaster nomor 1 keluarga Feather, Bertram, menjalani masa pertapaan. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya kecuali situasi itu sangat serius. Jika Ward dan anggota tim lainnya adalah pilar keluarga Feather, maka Bertram adalah kekuatan penstabil keluarga tersebut. Selama dia masih ada, keluarga Feather tidak akan runtuh. Bahkan jika runtuh, keluarga itu bisa dibangun kembali karena Bertram adalah salah satu dari sedikit ancestral deity di Layla. Dia adalah sosok raksasa yang bisa menakuti siapa saja. Tanpa Bertram, mustahil keluarga Feather bisa tumbuh sebesar ini hanya dengan mengandalkan Ward, para pre-deity, dan beberapa Grandmaster Primordial Deity. Secara sederhana, kekuatan individu terkuat menentukan batas kekuatan keseluruhan. Jika batas ini dilanggar, konsekuensinya bisa fatal. Aturan tak tertulis ini berlaku di mana saja, baik di bumi, galaksi Bima Sakti, Kerajaan Bintang,
atau Leila, tujuan Ward datang ke area terlarang tentu saja karena kematian Blue. Kematian seorang anggota inti Predator adalah kehilangan besar bagi keluarga Feather. Perlu diketahui, selain beberapa Grandmaster Primordial Deity dan Grandmaster Bertram yang hampir selalu dalam masa pertapaan, hanya ada selusin Predator aktif dalam keluarga itu. Kini, kehilangan satu orang menjadi masalah besar. Karena hal ini melibatkan kematian seorang Predator, Ward, sebagai kepala keluarga, menyadari keseriusan situasi tersebut. Oleh karena itu, dia harus datang untuk mengganggu masa pertapaan Grandmaster Bertram dan meminta keputusannya. Kepala keluarga Feather saat ini, Ward, telah membawa semua anggota inti keluarga untuk menghadap Anda, Grandmaster Bertram. Mohon hukum kami atas gangguan ini, seru Ward dengan hormat sambil berlutut. Kami datang bersama Lord Ward untuk memberikan penghormatan kepada Anda, Grandmaster Bertram. Mohon hukum kami atas gangguan ini, seru serempak anggota inti keluarga Feather lainnya sambil berlutut. Area terlarang itu sunyi tanpa ada suara yang terdengar. Ward dan yang lainnya hanya bisa berlutut dan menunggu dengan tenang, tidak berani membuat gerakan sekecil apapun. Setelah beberapa menit, suara tua terdengar dari dalam area terlarang. Ada apa? Grandmaster, Blue, salah satu anggota inti keluarga, tiba-tiba meninggal saat menjalankan misi di peradaban tingkat 7. Karena ini melibatkan seorang Predator, saya tidak berani bertindak ceroboh, jadi saya datang untuk meminta arahan Anda, jawab Ward. Apakah kau tahu siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Ward menggelengkan kepala. Ada petunjuk? Tidak ada. Ward kembali menggelengkan kepala, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2324. Seorang Predator telah mati, dan Anda sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah itu cara seorang kepala keluarga seharusnya bertindak? Suara itu tetap tenang tanpa ada fluktuasi sedikit pun, namun hal itu membuat keringat dingin mengucur di dahi Ward. Dia tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar karena gugup. Grandmaster Bertram adalah seorang ancestral deity dan menjadi penopang kestabilan keluarga Feather. Oleh karena itu, Ward tidak berani membantah, berdebat, atau bahkan berbicara lebih jauh. Ceritakan padaku secara rinci apa yang terjadi, perintah Bertram. Ya, Grandmaster, jawab Ward dengan hormat. Ward kemudian mulai menceritakan apa yang dia ketahui. Mulai dari menerima sinyal kematian Azul, mengirim Blue ke Star Kingdom untuk menyelidiki, hingga kematian Blue yang terjadi baru-baru ini. Jadi Blue pergi ke peradaban level 7 yang belum ditemukan, tanya Bertram. Benar. Saya menyuruh Blue untuk menyelidiki situasi secara spesifik terlebih dahulu. Jika ada manfaatnya, saya akan mengirim pasukan besar untuk menyerang dan menjadikan Star Kingdom sebagai peradaban bawahan keluarga, jawab Ward. Butuh beberapa saat sebelum suara dari area terlarang itu terdengar lagi. Apakah Anda berpikir bahwa kekuatan lain atau musuh kita mengetahui tentang Star Kingdom? Grandmaster, saya yakin ini benar-benar tidak mungkin. Setelah menerima sinyal dari Azul, saya langsung meminta Blue pergi sendiri ke Star Kingdom untuk melihat situasinya. Jadi, tidak mungkin berita ini bocor. Kata Ward dengan tegas, dia tidak pernah membicarakan tentang Azul kepada siapapun sebelum mengirim Blue langsung ke Star Kingdom. Dengan kata lain, hanya dia dan Blue yang tahu tentang hal ini, jadi bagaimana bisa bocor? Jika berita itu tidak bocor, berarti ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Seberapa kuat Blue? Dia dipromosikan ke tingkat pertengahan Predator 30.000 tahun yang lalu. Seseorang yang bisa membunuh seorang Predator tingkat menengah setidaknya harus berada di puncak Predator atau bahkan Primordial Deity. Apakah Anda berpikir ada orang seperti itu di peradaban level 7? Nada suara Bertram sedikit berubah, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap apa yang Ward ketahui. Ward tidak berani berbicara. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Biasanya, seorang deity tidak akan ada di peradaban kecil seperti level 7. Blue, dengan kekuatannya yang mencapai tingkat menengah Predator, seharusnya sudah tak terkalahkan di peradaban level 7. Jadi bagaimana dia bisa mati secara tidak terduga, namun, kenyataannya dia memang mati. Jarak yang terlalu jauh, ditambah dengan pelajaran dari kematian Blue, membuat Ward tidak berani mengirim orang lagi ke sana. Dia hanya bisa meminta bantuan dari Grandmaster. Selain itu, kematian seorang Predator tingkat menengah tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada deity yang mati di keluarga Feather selama jutaan tahun. Ward, sebagai kepala keluarga, tidakkah Anda memiliki pendapat tentang masalah ini? Tanya Bertram lagi. Ward yang ketakutan langsung terperanjat dan dengan cepat menjawab, Grandmaster,
Mungkinkah ada yang salah dengan berita yang dikirimkan oleh Azul? Bagaimanapun, dia telah hilang selama jutaan tahun. Meskipun berita itu dikirim dengan cara unik keluarga Feather, tidak ada jaminan bahwa dia tidak dipaksa. Jika demikian, maka Star Kingdom kemungkinan adalah jebakan yang dirancang untuk keluarga kita. Setelah Ward mengatakan hal itu, Arya terlarang kembali sunyi. Bertram tampaknya sedang memikirkan kemungkinan tersebut. Setelah waktu yang cukup lama, Bertram perlahan berkata, itu bukan hal yang mustahil. Anda harus kembali terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, Blue pasti akan mengirim pesan sebelum dia mati. Dengan begitu, kita akan tahu kebenaran masalah ini. Jika waktunya habis dan Anda masih belum menerima sinyal dari Blue, itu berarti kekuatan musuh jauh melampaui Blue sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim sinyal. Hal ini akan membuktikan bahwa apa yang terjadi pada Azul pasti telah dirancang secara sengaja oleh musuh, jadi kita harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bertram memberikan arahan untuk menangani masalah ini. Akan lebih baik jika Blue dapat mengirim pesan, tetapi jika tidak, situasinya akan menjadi lebih rumit. Ya, Grandmaster. Saya akan segera pergi, kata Ward dengan suara lantang. Lalu, dia meninggalkan area terlarang bersama anggota inti keluarga Feather untuk menunggu sinyal dari Blue. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2325, The Spirit Cagi di hutan sebelah barat Wiyar. Sosok muda tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah David. Setelah menghabiskan 3 hari penuh bersama Celia dan yang lainnya di Star Kingdom, David kembali ke tempat ini. David memandang sekeliling dan memastikan bahwa ini adalah lokasi yang sama saat dia pergi. Dia segera menuju Wiyar. Begitu mendekati rumahnya, sosok kecil tiba-tiba melompat keluar dan langsung memeluk David. Gerakannya begitu cepat hingga kebanyakan orang tidak akan sempat bereaksi secara naluriah. David hendak melawan, tetapi saat merasakan energi yang familiar, dia langsung santai dan membiarkan orang itu memeluknya. Sosok kecil itu tentu saja adalah Pebles. Sudah beberapa hari Pebles tidak melihat David, dan dia menunggu dengan gelisah saat dia merasakan energi familiar dari tubuh David. Dia langsung berlari mendekat dan tidak sabar memeluk David. Dev, kemana saja kamu? Kenapa lama sekali kembali? Aku sangat merindukanmu. Kemanapun kamu pergi nanti, kamu harus membawaku, ya, gumam gadis kecil itu di pelukan David. Selama beberapa hari David tidak ada, Pebles menjadi lesu, dia kehilangan nafsu makan, dan jika bukan karena David memintanya untuk tidak berkeliaran sebelum pergi, Pebles mungkin sudah mencarinya. Saat ini, satu-satunya orang yang didengarkan oleh Pebles hanyalah David. Hanya di sisi David, Pebles merasa aman. Gadis baik, Pebles. Aku janji tidak akan pergi terlalu lama lagi, kata David dengan lembut sambil mengelus kepala Pebles. Baiklah. Davi, kamu harus menepati janji, dan jangan pergi terlalu lama ya, atau aku akan sangat merindukanmu sampai tidak bisa tidur, jawab Pebles. Baiklah. Ayo kita pulang. Kamu pasti lelah selama aku tidak ada. Beristirahatlah dengan baik, dan aku akan selalu ada untukmu, ujar David sambil menggendong Pebles menuju tempat tinggalnya. Sebelum mereka pergi jauh, Beanie datang dengan beberapa penjaga. Begitu melihat David, Beanie akhirnya merasa lega. Pebles, yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menghilang. Sehingga Beanie segera keluar bersama para penjaga untuk mencarinya. Saat David pergi, dia menitipkan Pebles pada Beanie. David sangat menghargai gadis kecil itu, jadi jika dia hilang, bagaimana? Beanie bisa menjelaskan pada David saat dia kembali, melihat Pebles berada di pelukan David sekarang, beban di hati Beanie akhirnya terangkat. Sejujurnya, Beanie masih merasa sulit mempercayai apa yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, hubungan David dan Pebles berubah dari tidak ada ikatan menjadi begitu dekat. Bahkan, mereka lebih dekat daripada kebanyakan ayah dan anak. Jika Beanie tidak menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan percaya. Meski Pebles memang gadis kecil yang sangat imut dan menggemaskan, David terlalu baik padanya, saking baiknya, sampai sulit dimengerti. Selama setahun ini saja, David memberikan Pebles harta langka senilai setidaknya beberapa triliun $. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2326. Bahkan jika keluarga Nath
Mengeluarkan seluruh kekayaan mereka, mereka tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu hanya untuk memberi makan Pebles. Beanie bahkan tidak tahu bagaimana gadis kecil itu bisa mencerna semua yang dia makan. David menggendong Pebles dan berjalan menghampiri Beanie. Miss Nat, Anda sudah bekerja keras beberapa hari ini. Master David, Anda terlalu baik. Ini adalah tugas saya. Dengan arahan Anda, Pebles juga sangat patuh. Ketika dia tahu Anda akan kembali hari ini, dia tidak sabar untuk berlari keluar. Biasanya, dia hanya diam di rumah, jawab Beanie sambil tersenyum. Tidak masalah. Terima kasih telah menjaga Pebles selama ini. Bagaimanapun, dia masih kecil dan belum begitu paham. Jika dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, mohon maafkan saya, ujar David dengan tulus. David tahu bahwa Pebles hanya akan mendengarkan dirinya dan seringkali mengabaikan kata-kata orang lain. Davy, bukankah Beanie tadi sudah bilang kalau aku sangat baik beberapa hari terakhir ini saat kamu tidak ada? Aku hanya tidak bisa tidur, itu saja, sela Pebles dengan manja dari pelukan David. Baiklah, aku tahu kamu anak yang baik, jawab David sambil tersenyum dan mengelus kepala Pebles. Kemudian, dia menggendong Pebles kembali ke rumahnya di Weir. Begitu sampai, Pebles langsung melahap berbagai macam harta langka dari alam yang ada di rumah David dengan rakus. Setelah makan, dia tertidur di pelukan David. Dalam tidurnya, Pebles memulihkan kekuatan jiwanya dengan terus mencerna apa yang dia makan untuk memberi nutrisi pada tubuh kecilnya. Dengan pemulihan kekuatan jiwa yang terus berlanjut, Pebles mulai mengingat fragmen-fragmen masa lalunya. Ketika kekuatan jiwanya sepenuhnya pulih, dia akan mampu mengingat semuanya. Namun, ketika saat itu tiba, itu juga akan menjadi momen di mana dia harus berpisah dengan David. Untuk saat ini, Pebles hanya ingin cepat tumbuh besar. Di sudut misterius Layla, sebuah bintang mati yang gelap mengembara sendirian di alam semesta. Seorang sosok berdiri tidak jauh dari bintang mati itu, menatapnya dengan penuh perhatian. Sosok itu adalah Luvian, salah satu dari 5 penguasa Layla. Setelah mengetahui bahwa Elora terluka parah dan hilang, keempat penguasa Layla lainnya mencari keberadaan Elora secara terpisah, berharap menemukan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ini mungkin terkait dengan kehidupan dan kematian Layla, sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Setelah pencarian panjang, Luvian akhirnya menemukan jejak aura Elora di sebuah bintang mati tidak jauh dari tempat itu. Bintang mati tersebut adalah planet yang ditemukan oleh pedang Elora, yang membawa sedikit jejak jiwanya setelah dia meledakkan dirinya sendiri. Setelah menyegel bintang mati itu, jiwa Elora dikirim ke The Spirit Cage untuk pemulihan. Saat jiwanya pulih, dia akan kembali ke Layla dari tempat itu. Luvian merasakan aura Elora dan mendekat dengan penuh semangat, tetapi dia terhalang oleh sebuah kekuatan. Setelah merasakan kekuatan yang familiar itu, Luvian yakin bahwa Elora pasti ada di planet ini. Namun, untuk memasuki planet itu, dia harus mematahkan segel kekuatan tersebut, karena tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Luvian tidak berani bertindak ceroboh. Jika dia mengganggu Elora saat berada di momen kritis pemulihannya, itu akan menjadi bencana. Melihat jejak pertempuran yang tersisa sebelumnya, Luvian tahu bahwa luka Elora sangat serius. Luvian tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia tidak punya pilihan selain memberitahu 3 penguasa Layla lainnya untuk segera datang. Silvio, yang hidup paling lama, memiliki kekuatan terbesar dan pengetahuan paling luas, mungkin memiliki cara untuk masuk ke planet itu tanpa mengganggu Elora serta membantunya pulih. Sambil menunggu yang lainnya, Luvian diam-diam berjaga di luar planet tersebut. Dia bahkan tidak berani membuat suara karena takut memengaruhi Elora. Pada saat yang sama, Luvian merasa lega. Jika Elora mampu melarikan diri ke lokasi terpencil seperti ini dan menyegel dirinya, berarti nyawanya tidak dalam bahaya. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2327, kecepatan seorang Overlord dapat melampaui batasan waktu dan ruang. Tidak lama kemudian, 3 Overlord Layla, Silvio, Valentine, dan Drogo tiba. Ketika melihat Luvian menatap bintang mati yang tak jauh di depannya, Valentine bertanya, "Luvian, kau bilang telah menemukan keberadaan Flora. Apakah dia ada di planet ini?" "Valentine, tidakkah kau merasakan aura Flora?" Mendengar itu, Valentine memusatkan perhatian pada planet di depan. Benar saja, setelah beberapa saat, dia merasakan aura Flora, sedangkan Silvio,
dia sudah merasakannya sejak pertama tiba. 5 penguasa Leila telah saling mengenal dalam waktu yang sangat lama, saking lamanya, sulit menggunakan satuan tahun untuk menghitung persahabatan mereka. Itu harus dihitung menggunakan epoch. Menurut perkiraan awal, mereka telah saling mengenal setidaknya selama puluhan ribu epoch. Satu epoch setara dengan 129.600 tahun, jadi, berapa tahun puluhan ribu epoch? Sangat lama hingga mereka mengenali aura satu sama lain dengan sangat baik. Luffy, jika Flora ada di dalam, kenapa kau tidak masuk dan memeriksanya? Tanya Silvio. Aku takut mengganggu Flora. Flora telah memasang segel pada planet ini. Jika aku ingin masuk, aku harus menghancurkan segelnya, tapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Jadi aku tidak berani masuk sembarangan karena takut memengaruhinya. Itulah sebabnya aku menunggu kalian semua datang untuk melihat apakah ada cara masuk tanpa merusak segel, jelas Luffy. Silvio mengerutkan dahi mendengar itu. Kemudian, dia melangkah maju mendekati planet tersebut. Ketiga Overlord lainnya juga bergabung di sisinya. Ketika Silvio mencoba memasuki planet itu, sebuah segel hijau muncul dan menghalangi jalannya. Dengan kekuatan Silvio, sebenarnya sangat mudah untuk masuk, dan segel itu tidak akan mampu menghentikannya. Namun, seperti yang dikatakan Luffy, dia belum tahu apa yang terjadi di dalam. Dia tidak tahu apakah menghancurkan segel itu akan memengaruhi Flora, sehingga Silvio tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana? Silvio, adakah cara untuk masuk tanpa menghancurkan segel? Tanya Luffy dengan cemas. Mengetahui Flora ada di dalam, tetapi tidak bisa masuk, membuat Luffy sangat gelisah. Aku belum tahu, tapi aku akan mencoba memeriksanya terlebih dahulu, jawab Silvio. Kemudian, dia mulai mempelajari segel hijau itu. Segel tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat. Setidaknya bagi seorang Overlord, itu masih bisa dihancurkan dengan sedikit usaha. Namun, sulit untuk memastikan apakah itu akan memengaruhi Flora. Setelah dihancurkan, semua orang tahu bahwa luka Flora sangat parah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Begitu segel itu dihancurkan, kemungkinan besar akan menyebabkan konsekuensi serius baginya. Setelah mempelajarinya cukup lama, Silvio berkata, jika aku tidak salah, segel ini mungkin dibuat oleh pedang teratai Zamrud untuk melindungi pemiliknya, dan ini juga merupakan pertahanan terakhir Flora. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Dari sini, bisa dilihat bahwa kali ini Flora terluka sangat parah, bahkan mungkin dalam kondisi yang mengancam nyawanya. Apa? Nyawa Flora dalam bahaya. Luffy terkejut mendengar ini. Dia mengira Flora memasang segel ini setelah menemukan tempat aman dan bahwa dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Silvio menjelaskan bahwa segel ini dibuat oleh pedang teratai Zamrud untuk melindungi pemiliknya. Jika pedang itu melindungi pemiliknya, itu cukup menunjukkan bahwa keadaan Flora sangat mengkhawatirkan. Semua orang mempercayai apa yang dikatakan Silvio. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2328, setelah saling mengenal begitu lama dan memahami satu sama lain dengan sangat baik. Mustahil bagi Silvio untuk berbicara sembarangan tanpa kepastian mutlak. Valentin dan Drogo juga menunjukkan pandangan penuh kekhawatiran. Silvio, kau tidak salah lihat, kan? Apakah benar-benar nyawa Elora dalam bahaya? Tanya Luffy dengan gugup. Segel ini dibuat oleh pedang teratai Zamrud dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Jika Elora masih mampu melakukannya sendiri, dia tidak akan membiarkan pedang teratai Zamrud melakukannya. Karena sekali pedang itu melakukannya, kebijaksanaan yang dimiliki pedang teratai Zamrud akan lenyap sepenuhnya, menjadikannya pedang mati, jelas Silvio. Setelah Silvio selesai berbicara, dia memandang ketiga rekannya dan bertanya, menurut kalian, dengan karakter Elora, apakah dia akan membiarkan pedang teratai Zamrud menjadi pedang mati? Luffy mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Jika apa yang dikatakan Silvio benar, jawabannya jelas. Tidak, pedang teratai Zamrud bukanlah sekadar senjata bagi Elora, itu adalah partnernya, tempat dia bisa mencurahkan segala isi hati, dan telah menemaninya selama banyak epoch. Jika masih ada sedikit harapan, Elora tidak akan pernah membiarkan pedang teratai Zamrud menjadi pedang mati. Ini berarti ketika pedang teratai Zamrud membuat segel itu, Elora sudah tidak mampu menghentikannya. Jadi, Elora kemungkinan terluka parah dan jatuh dalam tidur yang dalam. Itulah mengapa pedang teratai Zamrud secara otomatis mengorbankan segalanya untuk membuat pertahanan terakhir demi melindunginya dan membiarkannya memulihkan diri di dalam.
kata Silvio dengan nada berat. Silvio, apakah ada cara untuk masuk tanpa menghancurkan segel? Aku ingin melihat bagaimana kondisi Elora, dan dengan bantuan kita, lukanya mungkin akan sembuh lebih cepat, kan? Tanya Luffyan, menatap Silvio dengan mata penuh harapan. Ini adalah segel menyeluruh yang dibuat oleh pedang teratai Zamrud setelah mengorbankan segalanya. Jika kau ingin masuk, satu-satunya cara adalah dengan menghancurkannya secara paksa. Sebaiknya kita tidak masuk. Biarkan Elora beristirahat dengan baik di dalam. Ketika dia bangun, dia akan keluar dengan sendirinya. Kita hanya perlu memindahkan planet ini ke pusat Layla dan menjaganya dari luar. Silvio menggelengkan kepala dan menjawab. Tapi berapa lama Elora akan bangun? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuan kita? Kita tidak bisa melakukan apa-apa di luar, kata Luffyan dengan ragu. Jangan khawatir. Pedang teratai Zamrud sudah memiliki kebijaksanaan. Jika dia melakukan ini, Elora pasti bisa pulih sendiri. Jika tidak, pedang teratai Zamrud tidak akan membuat segel seperti itu. Selanjutnya, mari kita pindahkan planet ini ke pusat Layla dan berjaga secara bergantian. Kita hanya perlu menunggu Elora bangun, dan setelah dia bangun, kita akan mencari cara untuk membantunya pulih secepat mungkin, jelas Silvio. Silvio telah memutuskan cara menangani masalah ini, jadi, sampai ada rencana yang lebih baik, Luffyan hanya bisa mengikuti keputusan itu, namun, dia mengajukan pendapatnya sendiri. Dia bersikeras bahwa dialah yang akan menjaga Elora. Ketiga Overlord lainnya menyetujuinya. Mereka tahu bahwa Luffyan selalu menyukai Elora dan telah mengejarnya selama ribuan epoch. Sudah begitu lama hingga bahkan batu pun mungkin akan luluh. Sebelum Elora terluka, dia sepertinya juga mulai memiliki sedikit perasaan untuk Luffyan. Mungkin jika dia bertahan sedikit lebih lama, Luffyan akan berhasil memenangkan hati Elora. Kemudian, mereka akan menjadi pasangan Overlord pertama. Itu pasti akan menjadi kisah indah yang dikenang sepanjang masa. Sayangnya, pada saat yang sangat kritis, Elora menghadapi bencana ini, tidak ada yang tahu kapan Elora akan bangun dan pulih dari lukanya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Luffyan menjaga Elora hingga dia bangun, pengalaman ini mungkin akan membuat Elora langsung menerima Luffyan. Bagaimanapun, tidak mudah menemukan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati dan mengejarmu selama ribuan epoch tanpa pernah menyerah. Karena Luffyan membuat permintaan seperti itu, Silvio dan yang lainnya tentu mendukung dan memenuhi permintaannya. Mereka juga berharap bahwa Luffyan dan Elora dapat bersama dan menjadi cerita indah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan, semua orang bersiap untuk pergi, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2329. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika Elora bangun, aku akan segera memberitahumu. Setelah Luffyan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah retakan ruang muncul di sisi kiri planet di depannya. Tampak seperti seekor binatang raksasa yang menelan langit telah membuka mulutnya dan berusaha menelan segala sesuatu di depannya. Planet yang disegel oleh pedang teratai Zamrud langsung tersedot ke dalam retakan ruang tersebut. Kemudian, Luffyan mengikutinya dengan langkah cepat sebelum masuk ke dalam. Segera setelah itu, retakan ruang tersebut menutup, kemudian, Silvio dan yang lainnya saling bertukar pandang dan pergi ke arah masing-masing. Sebagai Kaisar Layla, mereka semua memiliki urusan masing-masing yang harus diurus. Tak lama kemudian, Luffyan dan planet yang menyegel Elora muncul di tempat lain di Layla, tempat Luffyan biasanya bersemedi. Setelah menempatkan planet yang menyegel Elora, Luffyan menatap planet yang jauh di sana. Dia kemudian memancarkan energi yang sangat mengerikan. Jika tiga Overlord lainnya melihat Luffyan pada saat itu, mereka akan terlalu terkejut untuk berkata apa-apa, bahkan langit pun tidak sanggup menahan energi yang dipancarkan oleh Luffyan sehingga bergetar ringan. Ini jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh seorang Supreme Overlord yang baru saja memasuki Realm Overlord. Bahkan Overlord kuno biasa pun tidak mampu melakukannya. Jika Silvio ada di sana, dia pasti bisa menyadarinya. Luffyan telah menyentuh ambang Heavenly Overlord Rang. Heavenly Overlord Rang adalah peringkat terakhir dalam Realm Overlord. Banyak Overlord di alam semesta yang bermimpi mencapai peringkat ini. Setelah mencapai Heavenly Overlord Rang, seseorang dapat dikatakan telah berdiri di puncak alam semesta. Sulit membayangkan bahwa Luffyan berhasil mencapainya. Di antara 5 penguasa Layla,
kekuatan Silvio selalu menjadi misteri dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Sisa 4 penguasa adalah Supreme Overlord Puncak atau sebagian Overlord kuno. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang menyembunyikan kekuatan mereka, bagaimanapun. Tidak ada yang akan mengungkapkan kartu truf mereka karena itu bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Namun, meskipun mereka menyembunyikan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa menyentuh ambang Heavenly Overlord rang seperti Luffyan, bahkan jika hanya sedikit, itu tetap merupakan ketinggian yang tak terjangkau oleh banyak Overlord. Menatap bintang mati yang disegel di depannya, mata Luffyan memancarkan niat membunuh dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Elora, kau harus fokus memulihkan diri di dalam sana. Jangan khawatir, siapapun yang telah menyakitimu, aku akan membalaskan dendammu dan membuat mereka membayar harga mahal. Aku tidak peduli apakah itu Robotias atau Soul Devourers. Karena mereka berani menyakitimu, kedua ras itu akan musnah dan lenyap dari alam semesta. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku masih butuh waktu untuk mempersiapkan. Cepatlah bangun. Saat itu tiba, aku akan mendominasi dunia bersamamu. Kita akan pergi ke sarang Robotias dan Soul Devourers dan menghancurkan mereka sepenuhnya." Setelah mengatakan itu, niat membunuh Luffyan mencapai puncaknya, bahkan langit di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh seolah ketakutan. Dalam sekejap mata, Luffyan berbalik dan pergi, menarik kembali niat membunuhnya. Saat niat membunuh Luffyan mencapai puncaknya, Silvio, yang berada jauh dari Layla, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luffyan. Dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan. Apakah aku berhalusinasi? Atau apakah itu nyata? Jika itu nyata, siapa yang melakukannya? Ketika Silvio mencoba merasakan lebih jauh, pihak lain menghilang. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi, karena dia tidak dapat menemukan targetnya. Silvio tidak melanjutkan penyelidikannya, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2330. Apa yang terjadi di Layla tidak ada hubungannya dengan David, tidak. Sebenarnya ada sedikit hubungan, tetapi sangat kecil. Namun, David sama sekali tidak mengetahuinya saat ini, dia masih merasa santai di The Spirit Cage. Dengan kekayaan David yang tak terbatas, dia secara paksa membuat namanya dikenal di Weir. Kini, semua orang di kalangan atas Weir tahu bahwa seorang kaya baru yang sangat kaya telah datang ke kota itu dan suka mengumpulkan harta dari surga dan bumi. Dengan Thor yang menghabiskan uang untuk mengumpulkan harta, David bahkan tidak ingin repot-repot memikirkan hal-hal sepele ini. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Dia sudah menjadi seorang partial overlord, dan itu cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya saat ini. Anggota terkuat dari keluarga Feather hanyalah seorang ancestral deity. Apa artinya seorang ancestral deity di hadapan seorang partial overlord? Namun, Thor hanyalah orang luar. Semua ini berkat dukungan finansial David sehingga dia bisa menjadi seperti ini di Weir. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, dia telah mengancam banyak kepentingan orang lain dengan menghabiskan uang secara gila-gilaan untuk mengumpulkan harta. Sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang latar belakang Thor, jadi semua orang menunggu dan mengamati. Seseorang pasti akan ingin mencari tahu siapa dia. Jika Thor menunjukkan kekuatan, semua orang akan duduk untuk membahas bagaimana membagi sumber daya. Namun, jika Thor hanya punya uang tetapi tidak memiliki kekuatan, maka hasilnya bisa ditebak. Kelompok binatang buas, itu pasti akan mencabiknya hingga dia tidak memiliki apa-apa lagi. The Spirit Cage sangat mirip dengan dunia nyata. Kekayaan seseorang selalu terkait dengan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu itu, Thor membantu David mendapatkan 60.000 poin kemewahan. Dengan kata lain, dia menghabiskan 6 triliun $. David semakin merasa bahwa membawa Thor ke Weir adalah keputusan yang sangat bijaksana. Setelah keluar dari The Spirit Cage, David juga berencana menemui Thor di dunia nyata. Jika Thor bersedia mengikutinya, maka David akan menerimanya. Jika tidak, David akan memberinya keuntungan yang cukup. Prinsip hidup David yang konsisten adalah untuk tidak pernah memperlakukan orang di sekitarnya dengan buruk. Pagi itu, ketika David hendak pergi sambil menggendong Pebles, dia melihat Thor berlari tergesa-gesa. "Tuan, apakah Anda punya waktu? Saya perlu bertemu dengan Anda untuk sesuatu," kata Thor dengan hormat. "Ikutlah denganku," jawab David sambil berbalik. Tak lama kemudian, David dan Thor duduk di meja di ruang tamu. Bianya membawa satu teko teh dan menuangkannya untuk mereka. Adapun Pebles, selain tertarik pada harta dari surga dan bumi,
dia tidak tertarik pada apapun lainnya. Dalam 3 bulan, gadis kecil itu telah banyak tumbuh dewasa. Dia tidak lagi seperti pengacau seperti sebelumnya. Kadang-kadang, dia hanya duduk di atap dengan tatapan kosong, memandang langit. David tahu bahwa gadis kecil itu pasti mengingat sesuatu dari masa lalunya. Mungkin, ketika dia mengingat semuanya, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk berpisah. David sudah mempersiapkan diri untuk ini. Meskipun dia enggan, ini adalah hal yang seharusnya dia lakukan. David sudah merencanakan dalam pikirannya kapan dia akan mengantar gadis kecil itu pulang dan kapan dia akan meninggalkan The Spirit Cage. Dia mungkin tidak akan berada di The Spirit Cage terlalu lama di masa depan. Paling-paling, dia hanya akan datang sesekali. Bagaimanapun, dia masih harus terus mengumpulkan poin kemewahan jika dia merindukan Pebbles. Dia bisa mencarinya di Layla setelah krisis keluarga Feathar sepenuhnya teratasi dan dia kembali ke bumi. Seringkali, David tidak bertanya-tanya bagaimana rupa gadis kecil itu di dunia nyata, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2331. Apakah dia akan terlihat seperti saat mereka pertama kali bertemu? Ataukah dia akan tumbuh sesuai dengan kekuatan jiwanya? Alasan Thor datang menemui David adalah karena ia telah diancam oleh beberapa pasukan lokal selama ini. Kenyataannya, ia tahu sejak awal bahwa cepat atau lambat hari seperti ini akan datang. Bagaimanapun, Thor adalah orang luar, dan tata letak Weir telah ditentukan. Ia tidak punya akar di sini. Jadi, jika ia melakukan sesuatu di Weir, ia pasti akan mengancam kepentingan seseorang. Seiring berjalannya waktu, seseorang pasti akan melangkah maju. Mampu berkembang dengan aman selama beberapa bulan jauh melampaui harapan Thor. Ia tahu bahwa ia tidak mampu menyelesaikan ini sendiri. Oleh karena itu, ia hanya bisa melaporkan hal ini kepada David dan membiarkan David menanganinya. Tuan, pasukan Weir telah menyelidiki saya baru-baru ini. Thor tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Oh, apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan, tanya David penasaran. Ekspresinya agak tidak setuju seolah-olah ia tidak terganggu oleh pasukan Weir. Dia telah tinggal di Weir dalam waktu yang lama dan dia sering mengajak Pebbles berkeliling, jadi dia telah mengunjungi hampir setiap sudut kota. Sejauh ini, dia belum bertemu dengan siapapun yang pantas mendapatkan perhatiannya. Bahkan pasukan Ratu Peri Isa. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa orang-orang kuat bersembunyi di kegelapan. Meskipun demikian, David merasa bahwa bahkan jika ada seseorang yang kuat bersembunyi di kegelapan, mereka tidak mungkin lebih kuat dari yang lain, jadi mereka tidak layak mendapatkan perhatiannya. Awalnya, Ratu Peri mampu menimbulkan ancaman bagi David secara tiba-tiba. Sekarang, kesenjangan mereka telah melebar banyak dan telah mencapai titik di mana sulit untuk ditebus. Ratu Peri Isa tidak memiliki kesempatan. Orang-orang yang benar-benar kuat di The Spirit Cage sebenarnya berada di 8 kota utama. Mungkin David masih belum tahu. Dengan kekuatan pikiran ancestral deity rangnya yang tertinggi, dia akan menjadi tak terkalahkan bahkan di kota utama. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan. Jika tidak, pasukan utama Layla tidak akan tergesa-gesa masuk ke dalam sangkar roh. Mereka datang ke sini karena ingin meningkatkan kekuatan pikiran mereka dan kemudian kembali ke dunia nyata untuk melakukan terobosan. Selain itu, kelima penguasa yang dapat menekan David tidak perlu datang ke sangkar roh. Jadi, siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Tentu saja, tidak mengetahui situasi sebenarnya bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Dengan begitu, David akan terus bekerja keras untuk mendapatkan poin yang lebih banyak jika dia benar-benar memahami kekuatannya secara menyeluruh dan tahu bahwa dia hampir menjadi penguasa dan hanya kalah dari kelima penguasa Layla, dia mungkin akan mengendur lagi. David sendiri bukanlah orang yang suka mengejar kekuatan, status, dan kekuasaan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya itu saja. Tuan, kami masih baru di sini. Jika kami ingin berkembang dan tumbuh di Weir, kami pasti akan mengancam kepentingan beberapa pengusaha lokal. Awalnya, semua orang tidak tahu latar belakang kami, jadi mereka semua bersikap menunggu dan melihat. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai menyelidiki kami. Tindakan mereka akan memengaruhi perkembangan kami di masa mendatang, jelas Thor. Bagaimana mereka menyelidiki kami? Tanya David perlahan setelah menyesap teh. Seseorang akan diam-diam meninggalkan beberapa ancaman di malam hari dan kadang-kadang, seseorang juga akan datang untuk mencari masalah. Bahkan jumlah orang yang datang untuk menjual harta karun kepada saya secara bertahap berkurang. Menurut informasi yang saya dapatkan, mereka diblokir oleh pedagang lokal. Jika terus berlanjut, konsekuensinya mungkin menjadi lebih serius. Saya tidak punya pilihan lain, jadi itulah sebabnya saya datang kepada Anda, jawab Thor tak berdaya. Menghadapi penindasan tentatif dari pasukan lokal Weir ini,
dia benar-benar tidak punya pilihan selain beralih ke tuannya David. Baiklah, akan merepotkan untuk menyelesaikannya satu persatu. Mengapa Anda tidak menghabiskan sejumlah uang untuk mengadakan pesta mewah dan mengundang setiap pengusaha lokal dan memaksa mereka untuk berkumpul? Ketika saatnya tiba, saya akan muncul dan mengintimidasi mereka. Masalahnya harus diselesaikan saat itu. David berpikir sejenak dan berkata, "Ide bagus. Tuan David, haruskah saya mengaturnya segera?" Mata Thor berbinar saat dia bertanya dengan penuh semangat. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2332. Teruskan. Kalau ada yang tidak bisa kau selesaikan, datanglah padaku kapan saja. Karena kau bersamaku, kau harus tahu bahwa kita tidak akan secara aktif membuat masalah, tetapi kita juga tidak takut akan hal itu. Begitu, Tuan, kata Thor dengan hormat sebelum bangkit dan pergi. Pada saat ini, Pebles, yang berada di pelukan David, tiba-tiba menatapnya dengan serius. "Davy, aku ingin membantumu." David terkejut ketika mendengarnya. Dia bertanya-tanya mengapa gadis kecil itu tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa seiring Pebles terus tumbuh, dia mulai secara bertahap mengaktifkan energi di tubuhnya, dan dia juga dengan cepat menjadi lebih kuat. Namun, Pebles tetaplah anak-anak. Kapan dia, David, perlu bergantung pada seorang gadis remaja untuk meminta bantuan? Jika hari itu tiba, David akan merasa bahwa dia telah gagal dalam hidup. "Gadis baik, Pebles. Aku tahu kau hebat sekarang, tapi kau masih muda, jadi kekerasan tidak cocok untukmu. Aku bisa mengatasinya sendiri." David menepuk kepala Pebles dan berkata lembut. Tapi aku benar-benar ingin membantumu, Davy." Gadis kecil itu cemberut, menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Selama ini, dia memakan banyak harta, memulihkan banyak kekuatan jiwa, dan mengingat sesuatu yang secara bertahap mendewasakan pikirannya. Dia belajar bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. David menghabiskan banyak uang dan membeli banyak harta untuknya. Selain itu, dia selalu menggendongnya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Sebelum bertemu David, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Jadi, ini hanyalah pengabdian tanpa pamrih. Dulu ketika dia belum dewasa, dia bisa menerimanya tanpa perasaan. Sekarang, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Jadi, dia berharap untuk membantu David dan melakukan apa yang dia bisa. Makan dengan baik, tidur dengan baik, dan tumbuh dengan cepat akan menjadi cara terbesar untuk membantu saya, kata David sambil tersenyum. Niat awalnya adalah membiarkan gadis kecil itu tumbuh dengan cepat sehingga dia bisa memulihkan kekuatan jiwanya dan mengingat masa lalu sehingga dia bisa mengirimnya pulang. Namun, maknanya berubah ketika menyangkut gadis kecil itu. Apakah Davy berharap aku akan menikah dengannya setelah aku dewasa? Davy begitu baik padaku jadi dia pasti menyukaiku. Kebetulan aku juga sangat menyukai Davy. Ketika aku dewasa, aku harus menikahi Davy dan tidak pernah berpisah dari Davy. Dalam sekejap, wajah gadis kecil itu memerah. Dia bukan gadis berusia 7 atau 8 tahun seperti saat pertama kali bertemu David. Sekarang, dia berusia 13 atau 14 tahun. Selain itu, David menyebutkan beberapa waktu lalu bahwa Pebles telah tumbuh dewasa sehingga dia tidak bisa menggendongnya sepanjang waktu atau tidur dengannya. Meskipun demikian, gadis kecil itu sama sekali tidak memperhatikannya. Ia tetap melakukan apa yang ia inginkan. Ia akan naik ke pelukan David setiap hari dan ia hanya bisa tertidur sambil memeluk David. David pun merasa tak berdaya saat merasakan tubuh Pebles perlahan-lahan mulai matang. Untungnya, ia masih berusia 13 atau 14 tahun sekarang dan masih anak-anak. Sementara itu, ia dibesarkan sendiri sejak berusia 7 atau 8 tahun. Apa yang akan terjadi jika ia berusia 16, 17, atau 18 tahun? Atau ketika tubuhnya sudah matang? David hanya bisa berharap gadis kecil itu akan dipulangkan sebelum itu. Jika tidak, itu akan berakibat fatal. Begitu Pebles tumbuh dewasa, ia akan menjadi sosok lain yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2333. Setelah mengerti mengapa David ingin dia tumbuh dengan cepat, Pebles tersipu dan tersenyum, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Oke. Aku akan mendengarkanmu dan tumbuh dengan cepat. Bagus. David dengan penuh kasih sayang dan lembut mencubit wajah merah gadis kecil itu. Wajah merah Pebles menjadi lebih merah cerah setelah itu. Davy, aku lapar. Ini,
Aku akan mengambilkanmu makanan. David mengeluarkan beberapa ramuan yang tak ternilai harganya dan menyerahkannya kepada Pebles. Gadis kecil itu memakan ramuan senilai ratusan miliar hanya dalam beberapa gigitan. Kemudian, dia tertidur dengan cepat di pelukan David. Bianye berdiri di samping sambil merasa iri. Hubungan antara keduanya sangat dekat. Mungkin tidak ada ayah dan anak kandung yang sedekat mereka. David pasti akan maju dan menghancurkan siapapun yang berani menggertak Pebles. Tentu saja, sebaliknya juga benar. Jika David terluka, Pebles juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam kepada David. Meskipun Pebles baru berusia 13 atau 14 tahun, Bianye takut dengan energi yang kadang-kadang tidak sengaja dipancarkannya. Sejak awal, dia tahu bahwa gadis kecil ini tidak sederhana, identitas dan latar belakangnya pasti mengejutkan. Bianye belum pernah melihat orang yang bisa memakan semua jenis harta surga dan bumi sebagai makanan pokok dan tetap baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu bahwa di The Spirit Cage, tidak peduli harta apapun itu, harta itu perlu ditempa untuk menghilangkan kotoran. Sebelum dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, namun, ketika menyangkut Pebles, ide ini sepenuhnya terbalik. Tidak masalah apakah itu racun atau kristal binatang dari binatang buas, dia akan memakannya dan tidur. Bagi Pebles, tidak ada yang tidak bisa dimakan. Dapat dilihat dari aspek-aspek ini bahwa kehidupan gadis kecil itu tidak sederhana. Jika orang biasa memakannya, mereka tidak hanya tidak dapat mencernanya, mereka bahkan mungkin meledak dan mati, namun, secara bertahap. Bianye merasa lega, dua muda dan tua itu sama-sama gila, yang lebih tua adalah lunatik senior sementara yang lebih muda adalah lunatik junior. Mungkin ini yang mereka katakan ketika mereka mengatakan orang-orang berbakat menghargai satu sama lain. David menggendong Pebles kembali ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur, tepat ketika dia hendak melepaskannya. Gadis kecil itu terbangun dalam keadaan linglung. Davy, kamu mau kemana? Pebles, aku ada urusan dan akan segera kembali. Bisakah kamu tidur sendiri sebentar? Jawab David. Baiklah, kalau begitu kamu harus segera kembali. Baiklah. Pebles, tidurlah dengan tenang dan aku akan kembali saat kamu bangun. Gadis kecil itu kembali tidur. David diam-diam keluar dari kamar. Pebles telah tumbuh dewasa, yang membawa manfaat tertentu. Setidaknya dia tidak akan terlalu bergantung seperti ketika mereka pertama kali bertemu, dan dia tidak akan memaksa David untuk menggendongnya hingga dia tidur. Dia juga tidak akan bangun begitu dia meninggalkan David. Sekarang, dia akan mendengarkan apa yang dikatakan David. David menyukai penampilan Pebles saat dia berusia 7 atau 8 tahun di samping kepribadian remajanya. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya juga. Setelah meninggalkan ruangan, David menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada jauh di dalam hutan di sekitar Weir. Kemudian, dia menyalakan sistem dan memilih untuk keluar dari The Spirit Cage. Dengan serangan tiba-tiba Blue dari keluarga Feather, David harus kembali sesekali untuk melihat situasi di Star Kingdom, agar tidak hanya mengetahui kapan musuh mendatangi mereka seperti terakhir kali. Begitu dia membuka matanya, dia sudah kembali ke tempat dia tinggal dalam pengasingan di Sekte Iridescent, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2334. Sejak membunuh Blue terakhir kali, kisah David menyelamatkan Star Kingdom telah menyebar. Sekte Iridescent telah menjadi tempat suci di Star Kingdom. Halaman kecil tempat David tinggal dalam pengasingan dianggap sebagai tempat paling suci di antara tempat-tempat suci lainnya. Banyak orang ingin mengunjunginya. Namun, untuk menghindari pengaruh David, Nova telah menetapkan tempat ini sebagai area terlarang sehingga tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Bahkan para murid yang menjaga gerbang telah dibubarkan. Setelah meninggalkan halaman kecil itu, David menggunakan kekuatan ilahinya untuk memastikan lokasi Nova. Kemudian, dia langsung menemuinya. Setelah mengobrol dengan Nova sebentar, dia mengetahui bahwa Star Kingdom baik-baik saja, tetapi ada dua orang yang menunggu David di sekte tersebut. Salah satunya adalah Amadi, kepala Starmanshaft yang lebih muda. Selama dia mengenal David, dia hanya kalah dari Celeste di antara semua orang di Star Kingdom. Awalnya, Amadi dan Celeste pergi keluar untuk melakukan tugas bersama. Mereka pergi ke peradaban level 3, Bima Sakti, bertemu David, dan membawa David kembali ke Star Kingdom. Saat itu, Amadi ingin merekrut David ke Starmanshaft. Sayangnya, serangkaian hal terjadi kemudian yang membuat Amadi terkejut. Sekarang, David telah menjadi penyelamat Star Kingdom, negara adikuasa di luar Saint Realm. Sungguh tidak dapat dipercaya. Amadi meratap lebih dari sekali. 5 aturan sederhana untuk pemberian hadiah ulang jika Amadi merekrut David ke Starmanshaft saat dia datang ke Star Kingdom. Bukankah Starmanshaft akan menjadi tempat suci Star Kingdom sekarang? Bagaimana Sekte Iridescent mendapatkan kesempatan untuk naik ke level ini? Tentu saja, para senior Starmanshaft sangat menyesal.
Pertama kali Amadi kembali ke Star Mansion dari Bima Sakti, dia memberitahu mereka tentang David. Dia ingin menjanjikan sejumlah uang kepada David agar dia bisa merekrutnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Semua senior Star Mansion merasa bahwa David hanyalah seorang anak dari peradaban level 3. Jadi, meskipun ia memiliki sedikit bakat, itu tidak akan cukup bagi Star Mansion untuk mengambil inisiatif merekrutnya. Jika David mendatangi mereka, mereka akan dengan enggan menerimanya. Jika David tidak, lupakan saja. Kemudian, David melesat menuju kesuksesan. Secara bertahap, ia membuat para senior Star Mansion merasakan seperti apa rasanya menyesal. Bagaimana mereka mengharapkan seorang anak dari peradaban level 3 untuk bangkit dan tumbuh hingga titik ini? Yang lainnya adalah Alba, pewaris pertama keluarga Veloes saat ini dan calon kepala keluarga Veloes. Dia melanggar aturan keluarga Veloes. Sebagai seorang wanita, ia akan mengambil alih keluarga Veloes dan menjadi kepala keluarga Veloes. Namun, siapapun yang memiliki mata yang jeli tahu bahwa semua ini demi David. Para Grandmaster dan senior keluarga Veloes juga bukan orang bodoh. Dengan hubungan antara Alba dan David, mereka tentu ingin menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Veloes. David mengikuti Nova ke area VIP Sekte Iridescent dan pergi menemui Amadi terlebih dahulu. David memiliki kesan yang baik tentang kepala Star Mansion yang lebih muda. Ketika mereka meninggalkan Bima Sakti, mereka bergabung untuk melawan puluhan Eternals dari Beast Galaxy. Begitu melihat David, Amadi segera bangkit dan menghampiri David. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya, membungkuk, dan berkata dengan sopan, "Ya Amadi dari Star Mansion menyapa Anda, Tuan David." "Amadi, kita adalah teman yang pernah berjuang berdampingan, jadi tidak perlu bersikap sopan." David tersenyum. Ketika Amadi mendengar David memanggil namanya, dia langsung menjadi takut. "Oh tidak. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Bagaimana aku bisa menjadi temanmu? Aku akan dimarahi sampai mati jika kabar ini tersebar." Melihat penampilan Amadi, David mengerutkan kening. Namun, dia merasa lega dan segera pulih. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Jadi, dia bercanda, Amadi. Jika kamu terus berbicara seperti itu, aku akan berbalik dan pergi." Ketika mendengar David bercanda dengannya, Amadi mendongak dan melihat David tersenyum. Saat menunggu David di Sekte Iridescent akhir-akhir ini, dia telah berlatih berkali-kali dalam benaknya tentang apa yang akan terjadi saat bertemu David, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2335, dia telah memikirkan semua kemungkinan, dan dia bahkan membayangkan David menutup pintu di hadapannya. Lagi pula, dengan kekuatan dan status David saat ini, tidak semua orang bisa melihatnya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah situasi saat ini. Saat melihat senyum tulus David, dia tahu bahwa ini adalah senyum yang hanya akan muncul saat bertemu teman lama. Karena itu, Amadi tahu bahwa David di depannya masih sama. Meskipun kekuatannya sudah begitu besar sehingga seluruh kerajaan bintang hanya bisa mengaguminya, hatinya tidak berubah. Tidak heran dia telah mencapai begitu banyak hal. Sifat ini saja tidak sebanding dengan orang biasa. "Tuan David." "Aku." Sebelum Amadi sempat berbicara, dia disela oleh David. "Hah? Kau masih ingin memanggilku Tuan David? Aku tidak berani memanggilmu dengan sebutan yang kurang dari itu. Jika kabar ini menyebar, konsekuensinya akan sangat serius. Aku khawatir Star Mansion akan diserang dan dihina oleh banyak orang, apalagi diriku sendiri." Amadi tersenyum pahit. David adalah kepercayaan di hati setiap orang di Star Kingdom, jadi Amadi benar-benar tidak berani memanggil David dengan namanya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kalau tidak, begitu kabar ini tersebar, konsekuensinya bisa sangat buruk. Star Mansion tidak akan sanggup menanggung akibatnya. "Baiklah, Amadi, aku mengerti, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Ketika ada orang luar, aku tidak peduli kau memanggilku apa. Tetapi dalam situasi seperti yang kita alami saat ini di mana tidak ada orang luar dan kita sendirian, kau bisa memanggilku seperti biasa. Bagaimana menurutmu?" David memikirkan sebuah kompromi dengan perubahan kekuatan dan statusnya. Beberapa hal tidak dapat dihindari, dia tidak bisa mempersulit orang lain. "Baiklah, kalau begitu aku akan dengan berani memanggilmu David." Amadi setuju setelah memikirkannya. Dia tidak sok jika Star Mansion tidak perlu meminta bantuan David. Dia pasti tidak akan datang ke David, hanya saja dia tidak tahu bagaimana menghadapi David, mantan temannya. "Haha, itu lebih seperti itu. Amadi, silakan duduk.
Iya. Silakan, David. Keduanya duduk dan mengobrol tentang masa lalu. David adalah orang yang suka bernostalgia, jadi, tidak peduli bagaimana kekuatan dan statusnya berubah, dia masih suka mengobrol dengan beberapa teman lama tentang masa lalu. Namun, kecuali Celia dan wanita lain yang memiliki hubungan dekat dengannya, orang-orang lainnya tidak akan dapat berperilaku seperti yang mereka lakukan di masa lalu selama mereka memahami betapa kuatnya David. Begitulah di bumi dan begitu pula di Bima Sakti nanti. Sekarang, hal yang sama berlaku untuk Star Kingdom. Selama mengobrol, David juga dapat merasakan betapa terkendalinya Amadi. Dia tidak dapat menahan diri, betapapun mudahnya David didekati, kekuatan dan identitasnya terlihat jelas, kecuali Celia dan yang lainnya. Mungkin tidak ada yang berani berbicara kepada David dengan nada bercanda. Setelah mengobrol sebentar, David melihat bahwa Amadi tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia tahu Amadi pasti datang kepadanya untuk sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2336. Dia berinisiatif untuk berkata, Amadi, kita bisa dianggap sebagai teman yang berjuang berdampingan, dan tanpamu dan Celeste, aku tidak akan bisa mencapai Star Kingdom. Sejujurnya, aku sangat senang kamu bisa datang kepadaku. Di masa depan, tanyakan saja jika kamu membutuhkan bantuanku di Star Kingdom. Selama itu masih dalam kekuasaanku, aku pasti tidak akan menolak. Amadi tahu David pasti merasakan sesuatu dan itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Sekarang setelah David langsung ke intinya, dia tidak perlu terus bersembunyi. David, sejujurnya, aku datang kepadamu kali ini karena aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Amadi berdiri dan berkata dengan serius. Amadi, duduklah. Jangan berdiri. Duduk saja dan katakan padaku. Aku tidak punya jaminan di tempat lain, tetapi di Star Kingdom, kata-kataku cukup berbobot. Amadi memaksakan senyum ketika mendengarnya. Dengan identitas dan status David, kata-katanya tidak hanya memiliki pengaruh di Star Kingdom. Dia adalah seseorang yang kata-katanya adalah hukum. Siapa yang berani menentangnya kecuali mereka sudahlah hidup. Bahkan jika David tidak bertindak sendiri, seseorang akan melakukannya untuknya. Ketika seseorang mencapai level David, hanya dengan satu tatapan saja dapat menentukan nasib seluruh pasukan. Di Star Kingdom, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan David dengan satu kata. Oleh karena itu, Amadi datang untuk meminta bantuan David di bawah instruksi Starman Shah. Karena hal ini, faktanya, masalah di Starman Shah tidak rumit atau seserius yang dibayangkan. Bahkan tanpa bantuan David, Starman Shah dapat bertahan hidup dengan aman. 5 aturan sederhana untuk pemberian hadiah ulang. Mereka meminta Amadi untuk datang kepada David untuk meminta bantuan guna menyelesaikan masalah. Yang lebih penting, itu adalah untuk memberitahu orang-orang di Star Kingdom tentang hubungan antara Starman Shah dan David karena ini lebih penting daripada apapun bagi Starman Shah. Jika tidak, mereka dapat menyelesaikan masalah di depan mereka dengan baik dengan sedikit pemikiran, sedikit usaha, dan kehilangan sejumlah keuntungan. Memanfaatkan hubungan antara Amadi dan David untuk mendorong Starman Shah ke tingkat kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah apa yang diharapkan oleh semua senior Starman Shah. Tepat ketika Amadi ingin mengatakan apa yang diinginkannya, David tiba-tiba menambahkan, tetapi Amadi, waktu yang telah kita lalui bersama tidaklah terlalu singkat, jadi kamu harus tahu kepribadianku. Jika orang lain menindasmu, maka aku sama sekali tidak punya alasan untuk menolak permintaanmu, tetapi jika Starman Shah adalah pihak yang menindas orang lain dan pihak lain sekarang ingin membalas dendam, jangan salahkan aku karena menjadi teman yang buruk. Aku tidak akan dapat membantumu jadi tolong jangan tanyakan ini padaku. David punya alasan sendiri untuk mengingatkan Amadi dengan cara ini. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, hubungannya dengan Starman Shah akan terbongkar. Di masa depan, semua kekuatan di Star Kingdom akan menghormati Starman Shah. Sama seperti sekte Iridescent saat ini, saat itu, akan buruk jika Starman Shah mengandalkan hubungannya dengan David untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan. David tidak ingin membantu Starman Shah keluar dari masalah sekarang hanya untuk mendorong mereka ke neraka dengan tangannya sendiri. Jangan khawatir, David. Meskipun Starman Shah bukanlah kekuatan yang rela berkorban yang akan menyelamatkan dunia, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan menindas sesama pekerjaan atau melakukan tindakan keterlaluan. Kali ini, kitalah korbannya. Amadi segera meyakinkan, itu bagus. Karena kau sudah berjanji, aku akan mempercayaimu.
Katakan padaku, masalah seperti apa yang dialami Starman Shah dan apa yang harus kulakukan. David mengangguk. Selanjutnya, Ahmadi secara singkat menjelaskan kepada David kesulitan yang dihadapi Starman Shah, tetapi pada saat yang sama, ia sedikit membesar-besarkan situasinya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ahmadi, David secara kasar memahami maksud Starman Shah. Namun, Ahmadi adalah temannya dan kepala Starman Shah yang lebih muda. Dapat dimengerti juga baginya untuk menggunakan hubungannya dengan David untuk mengembangkan dan membesarkan Starman Shah. Sejujurnya, David tidak akan keberatan dengan ini. Bukankah ia bekerja keras untuk berlatih hanya agar ia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya dan membantu kerabat dan teman-temannya? Ahmadi juga salah satu temannya. Permintaan David sederhana. Selama Starman Shah tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain dan melakukan tindakan keterlaluan, itu akan baik-baik saja bagi David. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2337. Setelah berpamitan dengan Ahmadi, David pun pergi ke tempat tinggal Alba. Tempat itu juga berada di area VIP Sekte Iridescent yang tidak jauh dari Ahmadi. Alba tidak memiliki banyak masalah seperti Ahmadi, banyak pasukan di Star Kingdom yang mengetahui hubungan antara keluarga Veloes dan David. Pada dasarnya, tidak ada pasukan yang berani menentang keluarga Veloes. Dia mendatangi David karena dia terlalu malas mendengarkan Grandmaster keluarga Veloes. Sejak David membunuh Blue Sang Dewa dari keluarga Feather dan menyelamatkan seluruh Star Kingdom, kekuatannya pun terekspos ke publik. Ini adalah dewa sejati. Kekuatan David tidak sesederhana dewa biasa. Setelah itu, Grandmaster keluarga Veloes terus mengomel di telinga Alba, memintanya untuk bertemu David guna mengenang masa lalu, dan sembari melakukannya, dia harus memperkuat hubungannya dengan David. Seiring berjalannya waktu, Alba tidak punya pilihan selain datang ke Sekte Iridescent. Tentu saja, seperti itulah yang terlihat di permukaan. Pada kenyataannya, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin bertemu David. Pria ini sungguh tidak masuk akal. Saat menghadapi keluarga Lichtfoot di benua suci pusat, David memintanya untuk mengulur waktu, dan sekarang, dia berhasil membunuh dewa dari peradaban level 9 dalam hitungan detik. Perbedaan ini terlalu besar. Jika dia tidak menyaksikan kebangkitan David selama ini, Alba akan mencurigai bahwa David telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Saat dia menghadapi pria misterius dengan kekuatan yang mengerikan ini, Alba akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik. Semua wanita yang pernah bertemu dan berinteraksi dengan David tergoda olehnya. Selain itu, setelah bersama David begitu lama, ketika Alba melihat pria lain, dia merasa tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan David, sama seperti orang-orang yang pernah melihat burung phoenix. Apakah mereka masih tertarik pada ayam? Alba juga sadar diri. Ia tahu bahwa ia dan David tidak berasal dari dunia yang sama, dan ia telah berusaha keras untuk melupakan David dan menerima pria lain. Meskipun demikian, setiap kali ia bertemu dengan pria muda lain, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan David dengannya. Kesimpulannya adalah bahwa mereka sangat berbeda. Menyebut mereka berbeda seperti langit dan bumi sudah sangat menyanjung bagi pihak lain. Dibandingkan dengan David, pria-pria hebat di Star Kingdom ini adalah sampah, atau bahkan lebih buruk dari sampah. Jika ia tidak memiliki kesempatan untuk berakhir dengan David, Alba merasa bahwa ia tidak akan jatuh cinta dengan pria manapun. Jika ia bisa berada di sisi David, bahkan sebagai pembantu, ia akan rela menyerahkan semua yang dimilikinya sekarang, bahkan statusnya sebagai pewaris keluarga Veloes. Kutipan, sekilas pandang pada David akan merusak pandangan seseorang tentang hubungan romantis, masih berlaku dari bumi ke Bima Sakti, dan kemudian ke Star Kingdom. Alba awalnya terkejut dengan kunjungan mendadak David, tetapi ia segera terbiasa. Lagi pula, dia sudah lama bersama David, jadi dia cukup mengenal David dan dia juga tahu bahwa David bukanlah tipe orang yang akan melupakan asal-usulnya. Dia tidak sama dengan Ahmadi. David sangat nyaman mengobrol dengan Alba. Mereka seperti dua teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Meskipun Alba memiliki beberapa pengekangan, dia jauh lebih baik daripada Ahmadi. Keduanya mengobrol sebentar sebelum David pergi di bawah tatapan Alba yang enggan. Di saat-saat terakhir, Alba masih gagal mengatakan bahwa dia ingin mengikuti David. Meski begitu, dengan IQ David, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Alba? Namun, karena pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah tersebut.
apakah dia akan menimbulkan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri? Hubungan yang mereka miliki saat ini adalah yang terbaik. Mereka lebih dekat daripada teman biasa, tetapi mereka bukan sepasang kekasih. Jika Alba menjelaskannya dengan jelas, David takut jika dia menolak, kedua belah pihak bahkan tidak akan berteman lagi. Bagaimanapun, wanita pada dasarnya berkulit tipis, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2338, David berakhir seperti sekarang karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan antara para wanita itu. Dapat dikatakan bahwa semua wanita itu adalah wanita yang tidak ingin David sakiti. Hal yang sama berlaku untuk Alba. Jika bukan karena bantuannya, tidak diketahui apakah David bisa sampai ke tempatnya sekarang. Bahkan jika dia bisa, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jika memang begitu, hasil dari insiden dengan Azul mungkin akan berubah. Singkatnya, situasinya tidak akan sebaik sekarang. Kerajaan Bintang mungkin akan berakhir di tangan keluarga Feather. Itu pasti tidak akan seperti sekarang di mana David memiliki kekuatan seorang Overlord parsial dan dapat membunuh Grandmaster dari keluarga Feather jika dia datang. Kerajaan Bintang sudah tak terkalahkan, dan David adalah pria yang tahu bagaimana cara bersyukur. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Alba, jadi apapun permintaannya, selama dia mengajukannya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Sayang sekali Alba tidak mengatakan apa-apa. Kalau tidak, setelah pertimbangan yang lebih komprehensif, tim Celia mungkin akan bertambah satu orang lagi. Sebelum pergi ke The Spirit Cage, David secara terbuka menyatakan bahwa dia dan Amadi, kepala Star Mansion yang lebih muda, adalah kenalan lama. Bahkan jika itu adalah kalimat sederhana dan dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya, itu telah sepenuhnya menyelesaikan kesulitan Star Mansion saat ini. Pada saat yang sama, mereka menjadi kesayangan Star Kingdom, yang kedua setelah Iridescent Sect dan keluarga Veloes. Sekarang, siapa di Star Kingdom yang tidak ingin memiliki sedikit hubungan dengan David? Mereka tidak membutuhkan banyak. Sedikit saja akan memberi mereka manfaat tanpa henti. Namun, hanya ada 3 kekuatan yang dapat memastikan hubungan mereka dengan David. Tentu saja, David yang tinggal menyendiri di Iridescent Sect sudah cukup menjadi bukti. Itu yang tersisa bagi keluarga Veloes dan Star Mansion. Kedua kekuatan ini pasti akan menjadi raksasa. Dan bahkan 6 kekuatan orang suci-suci di Star Kingdom tidak berani memprovokasi mereka. Tidak, seharusnya itu adalah 5 pasukan utama orang suci-suci karena salah satu dari mereka dibunuh oleh Blue Amadi mendapatkan hasil yang diinginkannya. Jadi, dia pergi ke tempat suci tempat David tinggal dalam pengasingan dan bergumam, David, terima kasih. Merupakan berkat bagiku untuk mengenalmu. Ketika aku mengambil alih Star Mansion, aku pasti akan melakukan lebih banyak perbuatan baik untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan sekte Iridescent untuk kembali ke Star Mansion. Namun, suara David mencapai telinganya. Amadi, aku merasa lega kau bisa mengatakan itu. Kau adalah temanku jadi tidak peduli bagaimana kekuatan dan statusku berubah, hubungan ini tidak akan pernah berubah. Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang kepadaku. Tentu saja, kau bisa datang berbicara kepadaku juga meskipun kau tidak butuh apa-apa. Terima kasih. Amadi pergi, apa yang akan menyambutnya segera adalah penerimaan standar tertinggi dari Star Mansion, karena bahkan para Grandmaster semua akan keluar untuknya. Sejak David mengucapkan kata-kata itu, status Amadi di Star Mansion menjadi lebih tinggi daripada para Grandmaster. Saat dia cukup kuat, para senior Star Mansion akan sangat ingin menjadikan Amadi sebagai kepala. Master David secara pribadi mengatakan bahwa dia dan Amadi adalah kenalan lama. Apa maksudnya? Sederhananya, Amadi adalah teman David, jadi jika ada di antara mereka yang berani menggertaknya, mereka harus meminta izin David. Hanya satu kalimat. Selama David ada, Amadi akan mendapat banyak manfaat sepanjang hidupnya, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2339, Sangkar Roh, kota tingkat pertama Weir. Thor membeli sebuah penginapan mewah kelas atas di pusat kota dengan harga yang sangat mahal. Sebuah perjamuan akan diadakan di sana. Orang-orang yang diundang semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di kalangan bisnis Weir. Itulah yang diminta David. Dia akan mengumpulkan semua kekuatan di kalangan bisnis Weir dan menyelesaikan masalahnya sekaligus sehingga dia tidak akan mendapat masalah lebih lanjut. Thor tidak pernah meragukan apakah David mampu melakukannya. Dia telah menyaksikan kekuatan David, dia bahkan bisa melawan Ratu Peri. Apalagi kentang kecil ini. Siapakah Ratu Peri? Dia adalah pemimpin sejati semua peri di Leila, bahkan di seluruh Leila. Ratu Peri Isa dapat dianggap sebagai peri nomor 1. Tentu saja, kemampuan David untuk melawan Ratu Peri di Sangkar Roh hanya dapat menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat yang tidak berarti bahwa dia harus kuat di dunia nyata. Namun, setidaknya itu menunjukkan bahwa David memiliki masa depan yang cerah. Dengan kekuatan jiwa yang cukup, menerobos ke alam lain semudah makan dan minum. Selain itu, David memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda.
dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Pasukan yang ditempatkan di Weir semuanya kelas 2 dan di bawah Leila. Pasukan teratas yang sebenarnya semuanya berada di 8 kota utama karena di sanalah inti hak Leila berada. Di lantai atas penginapan mewah itu, 10 meja berisi makanan lezat disiapkan. Setiap meja sangat berharga. Semua jenis bahan berharga digunakan. Tak lama kemudian, tokoh-tokoh penting dari kalangan bisnis Weir mulai duduk di lantai atas. Bahkan mereka belum pernah makan begitu banyak makanan lezat yang tak ternilai harganya di depan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka kadang-kadang memakannya, tetapi mereka tidak pernah berani bersikap begitu boros. Makanan di atas meja tidak hanya terasa lezat. Jika makanan itu hanya lezat, makanan itu tidak akan bernilai sebanyak itu di The Spirit Cage. Meningkatkan kekuatan jiwa adalah alasan utama mengapa semua orang datang ke The Spirit Cage. Oleh karena itu, makanan di atas meja itu tak ternilai harganya, karena makanan itu juga dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa. Tentu saja, makanan-makanan ini masih beberapa tingkat lebih buruk daripada ramuan dan kristal binatang yang dimakan pebles. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di antara keduanya, baik dalam hal efek peningkatan kekuatan jiwa maupun nilainya. Meski begitu, tidak semua orang bisa sering memakannya, bahkan di kalangan bisnis Weir. Hanya sedikit orang yang berani makan seperti ini. Mungkin hanya kelas penguasa di Weir yang berani makan seperti ini. Thor melakukan semua ini sesuai permintaan David. Menurut David, mereka harus mengambil tindakan damai sebelum menggunakan kekerasan. Meskipun Thor merasa tidak perlu terlalu boros, ini adalah perintah dari David, jadi dia melaksanakannya dengan baik. Melihat semua makanan lezat di atas meja, orang-orang yang duduk mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dan berseru kagum. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2340, tak seorang pun dari mereka menyangka Thor begitu murah hati, satu meja makanan saja bisa menghabiskan ratusan juta, berapa biaya 10 meja? Untungnya, mereka menghadiri jamuan makan itu. Jika mereka menolak undangan dan melewatkan jamuan makan ini, mereka pasti akan menyesalinya di masa mendatang. Pada saat yang sama, mereka juga berpikir dalam hati, mengapa Thor melakukan ini? Baru-baru ini, semua orang ingin mencari tahu latar belakang Thor si orang luar. Lalu, tiba-tiba, mereka diundang ke jamuan makan seperti itu. Apakah Thor mencoba membalas kejahatan dengan kebaikan dan menghabiskan sejumlah uang agar semua orang bisa menyelamatkannya? Atau apakah ini jebakan? Hampir semua orang ragu ketika melihat meja makanan lezat ini. Thor adalah orang terakhir yang melangkah ke aula di lantai atas. Ketika dia masuk, semua orang langsung menatap tajam ke arah Thor. Ceka. Tuan Rivers, Anda sangat murah hati. Meskipun ada banyak orang di sini dan mereka semua dari kalangan bisnis, tidak banyak dari mereka yang benar-benar pernah melihat ini sebelumnya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka, kata salah satu pria parubaya dengan keras. Namun, nada bicaranya agak sarkastik. Tuan Zacho, apa yang Anda bicarakan? Anda membuat keributan tentang hal kecil seperti itu. Hanya karena Anda belum melihatnya, bukan berarti orang lain tidak melihatnya. Dan Anda masih berani menyebut diri Anda populer di kalangan bisnis Weir? Anda kurang informasi. Jangan katakan Anda dari Weir saat Anda keluar. Saya tidak ingin dipermalukan oleh Anda, jawab Thor dengan netral. Menurut informasi yang ditemukannya, pria bernama Tuan Zacho ini adalah salah satu orang yang diam-diam telah menekannya. Sekarang setelah dia menjadi orang pertama yang membuat keributan, Thor tentu saja tidak akan bersikap baik padanya. Hahaha. Thor tertawa setelah selesai berbicara. Jelas, dia merasa senang karena akhirnya bisa membalas dendam hari ini setelah ditekan oleh lawan-lawannya baru-baru ini. Thor, jangan pikir aku tidak tahu mengapa kamu mengundang semua orang ke sini hari ini. Biar ku beritahu, kamu hanya orang luar, dan jika kamu ingin berakar di Weir, kamu harus melihat apakah semua orang di sini setuju. Kalau tidak, jangan pernah berpikir tentang itu. Tentu saja, aku tahu ini. Itu sebabnya aku mengundang kalian semua ke perjamuan dan menyiapkan begitu banyak makanan berharga. Setelah semua orang selesai makan, akan ada pertunjukan yang lebih menakjubkan di malam hari. Ketika kalian akhirnya pergi, kalian juga bisa menerima hadiah. Aku harap setelah hari ini, kalian semua bisa bersikap lunak padaku karena kita semua dari kalangan bisnis. Tidak perlu ada konflik yang tidak dapat didamaikan. Benarkah? Thor langsung menyatakan tujuannya. Semua orang bisa makan dan minum dengan baik dan, pada akhirnya, mereka bahkan akan mendapat hadiah. Namun, ada satu syarat. Baru saat itulah semua orang mengerti maksud Thor. Tampaknya dia ingin menggunakan cara ini untuk menyuap semua orang. Lihat, Thor, aku tahu kau tidak akan berbaik hati menyiapkan hidangan lezat seperti itu untuk dinikmati semua orang. Ternyata kau punya motif tersembunyi. Tuan Zacho mencibir. Tuan Zacho,
Kau sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, jadi kau seharusnya mengerti bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ih. Thor, karena kau tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, beraninya kau datang ke Weir tanpa memberitahu siapapun? Kami akhirnya berhasil menguasai pasar dalam skala besar, tetapi kau tiba-tiba datang untuk meraup untung. Bagaimana ini bisa diterima? Begitu Tuan Zacho selesai berbicara, seseorang langsung menimpalinya. Tuan Zacho benar. Tuan Rivers, kamilah yang mengelola dunia bisnis di sini. Kau orang luar, jadi tidakkah kau pikir terlalu mudah bagimu untuk menggunakan hal-hal ini untuk menyuap kami? Benar, semuanya. Meskipun orang-orang lainnya tidak berbicara, dari ekspresi wajah mereka, mereka jelas setuju. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.